Hai semuanya, ketemu lagi bareng Mihu di sini. Oh iya, kali ini Mihu akan membawakan alur cerita dari film Donghua yang berjudul Battle Through the Heaven. Mihu mengingatkan sekali lagi ya bahwa konten ini full spoiler. Melanjutkan dari kisah sebelumnya. Sebelumnya Xiaoyan akhirnya menerima warisan dari Jin Huanzhen. Namun Xiaoyan merasakan meridiannya telah hancur. Dan menurut Jin Huanzhen, prosesnya memang harus di saat Xiaoyan berada pada titik terlemahnya. Sementara itu di luar kau tahu, Zhonggu dan yang lainnya didatangi sekelompok orang yang dipimpin oleh Long Biao. Namun Long Biao segera meminta tolong kepada Jin Dongming. Pada saat ini Jin Dongming menghela napas panjang. Lalu dia melirik ke arah Long Biao. Mari kita mengambil tindakan bersama. Ucap Jin Dongming berkata perlahan dan Long Biao yang berada di belakangnya segera bergerak. Bermaterikan Jin Dongming, Long Biao, Zhonggu Daozi dan Xi Xiao. Tentu saja kekuatan tempur mereka secara keseluruhan tidaklah lemah. Adapun pria yang memimpin juga segera memancarkan paksaan yang kuat. Alasan kenapa kau berbicara begitu arogan? Apakah karena adanya orang kuat di langkah ke-8 itu? Kalian hanyalah sekelompok sampah. Aku tidak ingin membuang waktuku bersama kalian. Lebih baik, gunakan kekuatanmu untuk pergi dari sini secepat mungkin. Jika hanya mengandalkan langkah ke-8, bagaimana mungkin kau dan yang lainnya bisa menghadapi penguasa Istana Wu? Ucap pria itu sambil memandang Zhonggu dan yang lainnya dengan tatapan yang jijik. Tampaknya di matanya tidak ada satupun kelompok Zhonggu yang bisa menarik perhatiannya. Mendengar ucapannya, Long Biao mengerutkan keningnya kemudian dia membalikkan telapak tangannya. Dan pedang tiba-tiba muncul di tangannya. Baru langkah ke-8 katamu. Apakah itu terlalu mudah bagimu? Ucap Long Biao berkata dengan marah. Dan segera dia mengambil setiap langkah dengan memegang pedangnya. Pedang itu langsung mengaum dan angin kencang yang menakutkan menderu ke arah pria itu. Long Biao juga merupakan langkah ke-8. Dan secara alami, kekuatannya tidak kalah dengan yang lainnya. Sebelumnya aku terjebak oleh formasi kalian. Dan aku tidak memiliki kepercayaan diri di hatiku. Jadi aku tidak berani bertarung dalam waktu lama. Tetapi sekarang berbeda. Kalianlah yang menyebabkan masalah ini. Apapun yang terjadi, kami harus mengambil tindakan terlebih dahulu. Kalau tidak, itu akan menjadi tidak masuk akal. Saudara Jin Dongming, jika aku tidak bisa mengalahkannya untuk sementara waktu, kau harus menyelamatkanku. Ucap Long Biao berbalik untuk melihat ke arah Jin Dongming. Sepertinya lawannya memang tangguh, sehingga saat Long Biao mengambil langkah, dia masih menoleh ke arah Jin Dongming dan berkata dengan suara yang rendah. Lihatlah pedangku, aku akan memotongmu sampai mati hari ini. Begitu Long Biao menoleh, wajahnya kembali dipenuhi amarah. Tiba-tiba dia bergegas keluar dan pedangnya membuat gerakan memotong. Meskipun mereka tidak tahu keterampilan bertarung apa yang dilakukan Long Biao, tetapi pedangnya yang menjulang ke langit memancarkan energi pedang yang sangat mengerikan. Itu tampak berubah menjadi 9 energi pedang dan menyelimuti pria itu. Kemudian pria itu melihat energi pedang Long Biao dan mengangkat tangannya untuk menunjuk ke arahnya. Segera dari 9 energi pedang, ada 5 yang meledak lalu menghilang. Saat ini hanya tersisa 4 yang masih menuju ke arahnya. Sosok pria itu tersapu dan cahaya di telapak tangannya mulai berputar. Kemudian tombak panjang terkondensasi di tangannya dan sebuah tembakan keluar darinya. Saat berikutnya terdengar auman binatang yang tak dikenal dan sosok bayangan memadat lalu keluar dari tombaknya. Sehingga bertabrakan dengan keempat energi pedang milik Long Biao. Pria itu memandang beberapa orang di sekitarnya. Lalu dia memberi isyarat. Seketika beberapa berkas cahaya menderu ke arah Long Biao. Pola ini sebenarnya menindas satu orang dengan lebih banyak orang. Dan tentu saja hal ini bisa dianggap sangat memalukan. Apakah kau tidak berani melawanku? Ucap Long Biao mendengus dingin dan menatapnya dengan sarkastik.
Huh, mengapa kau tidak tahu bagaimana kau berhasil menembus langkah ke-8? Ini adalah medan perang yang berkaitan hidup dan mati. Tidak berlebihan jika menggunakan segala cara untuk membunuh lawan. Ucap pria itu mendengus dingin dan menatap Longbio dengan sinis. Mendengar kata-katanya, Longbio menatapnya dengan ekspresi mengejek. Jangan bicara tentang etika bela diri di sini, dan berhenti berbicara omong kosong. Apakah kau takut akan kematian? Ucap pria itu berkata lagi dengan marah. Dan segera pancaran cahaya yang seperti lampu sorot menyelimuti Longbio. Saat ini Longbio tidak bisa menghindari semua cahaya ini. Adapun yang diselimuti oleh pancaran cahaya tersebut langsung melambat. Dan sekarang Longbio merasakan kecepatannya tiba-tiba menurun tajam. Saat ini kelompok pria itu sedang mengendalikan tanda formasi. Dan mereka memutar tangannya perlahan. Tentu saja kekuatan terlarang dari formasi inilah yang membatasi Longbio. Setelah tabrakan antara bayangan dan energi pedangnya, keduanya tiba-tiba menghilang. Pada saat yang sama, pria itu tiba-tiba bergerak lagi dan senjata tombak panjangnya segera digerakkan memutar mengelilingi tubuhnya. Saat berikutnya terdengar auman naga dan seolah-olah itu nyata. Kepala naga itu mengikuti ayunan ujung tombaknya. Dan dia melesat menuju ke arah Longbio lagi. Pada saat ini Longbio melihat Zhonggu dan yang lainnya. Namun Jin Dongming hanya melipat tangannya di depan dadanya. Sepertinya tidak ada yang mau membantunya. Menyaksikan reaksi yang lainnya, Longbio hanya bisa menggigit bibirnya. Dia tidak bisa menyalahkan mereka. Bagaimanapun juga, dia telah melakukan kesalahan dengan meninggalkan tim. Mungkin ini bisa dianggap hukuman yang diberikan oleh yang lainnya. Dalam hal kemampuan, aku Longbio tidak pernah takut pada siapapun. Ucap Longbio hanya bisa berteriak dengan marah. Sampai saat ini dia telah banyak melakukan pertempuran saat mengikuti Xiaoyan. Meskipun dia dan Jin Dongming selalu bergegas duluan, namun nyatanya Xiaoyanlah yang menyelesaikan pertempuran. Oleh karena itu Longbio tidak pernah mengambil tindakan yang serius dalam arti sebenarnya. Saat ini Longbio mengangkat tangannya dan sebuah genderang iblis muncul di udara. Longbio segera mengangkat tangannya dan meninju genderang iblis Baizhang di depannya. Segera suara teredam berbunyi dengan keras. Seolah-olah genderang iblis telah menjadi pusat dunia saat ini. Saat ketukan genderangnya bergema, seluruh dunia bergetar seperti gelombang air. Pria yang mendekati Longbio terkejut, dan naga miliknya yang mengaum runtuh sedikit demi sedikit di tengah gelombang genderang iblis. Beberapa orang yang mengendalikan formasi berteriak kesakitan. Tampak ada darah yang mengalir keluar dari telinga dan matanya. Apakah kau masih ingin bertarung? Jika aku terus membunyikannya, maka genderangku akan menyetrummu sampai mati. Mata Longbio memerah meski dia tampak tenang. Faktanya, hal itu bisa diamati dari suara genderang barusan yang telah menyerap banyak tenaga darinya. Sementara itu sosok lawannya melihat samar-samar ada tanda-tanda keruntuhan formasi di udara. Sehingga dia tiba-tiba berhenti bergerak maju. Rupanya dia terkejut dengan kekuatan genderang tersebut. Yang membuat jiwa dan darahnya merasakan guncangan serta memberinya perasaan krisis yang kuat. Jika kau takut, segera pergi dari sini, ucap Longbio mengancamnya. Namun faktanya keringat terus mengalir di keningnya. Pasti menjadi beban berat bagimu untuk menggunakan genderang ini. Mungkinkah kau hanya bisa menggunakannya satu kali saja? Ucap pria itu sedikit menyipitkan matanya sambil menatap Longbio dan mencibir. Kau punya kartu truf dan mungkin kau mengira aku tidak punya kartu truf. Sehingga menyuruhku pergi dari sini. Kau sama sekali tidak memenuhi syarat. Ucap pria itu mundur selangkah. Pada saat yang sama cermin cahaya segi 8 muncul di tangannya. Pria itu membuat beberapa segel secara berurutan di cermin cahaya segi 8. Dan segera menembakkan seberkas cahaya ke langit. Di saat yang sama, orang-orang di sekitarnya segera membentuk cetakan tangan yang sama. Lalu mengangkat tangan mereka menghadap ke langit.
Seketika cermin cahaya segi delapan yang lebih besar muncul di langit. Sudut mulut pria itu perlahan terangkat dan matanya menjadi sangat dingin. Bersamaan dengan kekuatan keabadian di tubuhnya melonjak dengan gila-gilaan. "Hei, saudaraku, dengarkan aku. Kita semua bersaudara. Sumber daya di sini sangat sedikit. Jadi mengapa kita harus bertarung sampai mati? Dan jika kau berurusan denganku, maka kau akan menyesalinya," ucap Long Bio berkata dengan tergesa-gesa. Tetapi pria itu tidak mendengarkannya. Dia merasa Long Bio hanya berbicara omong kosong dan sengaja mengganggu konsentrasi lawannya. "Cermin delapan matahari yang tidak terbatas," teriak pria itu. Pada saat ini keduanya mengeluarkan harta karun yang mereka miliki. Melihat ini, Long Bio mengerutkan keningnya dan tatapannya menjadi lebih serius. "Kalau kau bilang tidak percaya, maka kau berniat bertarung sampai mati, bukan? Kalau begitu izinkan aku menunjukkan kekuatan genderang ini," ucap Long Bio. Saat ini Long Bio merasakan krisis. Dan pada akhirnya dia tetap tidak berani mengabaikannya. Sebelumnya dia hanya berpura-pura sedang berjuang. Dan tidak mencoba yang terbaik agar tidak menghabiskan terlalu banyak kekuatan keabadiannya. Bagaimanapun Long Bio mengetahui sumber daya di sini tidak banyak. Jika dia melakukan pertarungan sengit, maka kekuatan keabadiannya akan banyak dikonsumsi. Sehingga setelah pertempuran selesai, pemulihan tubuhnya akan sangat lambat. Jika dia tidak dapat pulih tepat waktu dan menghadapi pertempuran yang lainnya, maka dia tidak akan mampu melawan. Tetapi sekarang pria ini serius, sehingga Long Bio juga harus bertarung dengan serius. Dan sudah tidak peduli dengan konsumsi kekuatan keabadian yang besar. Sial, jika aku tahu akan terjadi seperti ini, aku tidak akan melarikan diri. Ini sama saja mencuri ayam namun pada akhirnya kehilangan nasinya, ucap Long Bio dengan suara yang dalam. Dan film pun berakhir. Terima kasih udah dengerin Mihu dari awal sampai akhir ya. Sampai jumpa.